dapur ini tersedia meja yang digunakan untuk memotong-motong tubuh para tahanan yang sudah meninggal. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ana Maulinda. Dan juga terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini kita bakalan bahas kengerian dari salah satu peninggalan Jepang yang berada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Biasa disebut dengan lubang Jepang. Lubang Jepang atau gua Jepang ini pasti tidak asing lagi bagi kita karena kita juga udah mempelajarinya waktu kita masih sekolah dulu. Dan lubang Jepang ini merupakan salah satu bukti dan saksi perjuangan dari pahlawan kita. Keberadaan dari lubang Jepang ini bukanlah suatu kebetulan. Letaknya yang strategis membuat kota ini sempat menjadi pusat komando pertahanan tentara Jepang di Sumatera atau Seiko Sekikan Kakka. Nah, sebelum kita bercerita lebih lanjut lagi, mari kita bahas dulu asal-usul dari lubang Jepang ini. Let's go. Nah, lubang Jepang ini terletak di Sumatera Barat, di salah satu kotanya yaitu Kota Bukit Tinggi. Lubang Jepang atau Japanese Tunnel ini dibangun pada tahun 1942 oleh tentara Jepang dan tenaga kerja Romusa dari Indonesia. Uniknya, para pekerja yang dipekerjakan oleh Jepang ini bukan berasal dari wilayah Minangkabau, melainkan itu berasal dari daerah Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Hal ini memang diatur oleh tentara Jepang agar jika ada tahanan Romusa yang lolos, tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Pada awalnya, lubang Jepang ini dibangun untuk pertahanan Jepang karena mereka akan menghadapi perang Asia Timur Jaya karena si Jepang ini sangat ingin memenangkan perang itu. Sehingga dibangunlah lubang Jepang ini untuk benteng pertahanan tentara Jepang ini dengan lebar 2 meter dengan panjang sekitar 1400 meter. Panjang dari lubang Jepang ini memiliki beberapa pendapat, itu ada yang mengatakan 6 km dan juga ada yang berpendapat bahwa panjangnya itu sekitar 8-16 km. Nah, selain fungsinya itu sebagai pertahanan, fungsi dari lubang Jepang ini untuk menyimpan persenjataan Jepang, untuk menyimpan makanan, dan aktivitas-aktivitas yang tidak diperkenankan dilihat oleh orang lain. Hal ini terbukti dari adanya penemuan ruangan-ruangan di dalam lubang ini, diantaranya yaitu ada ruang makan, dapur, ruang pengintaian, ruang sidang, mini teater, pintu penyergapan, dan ruang-ruangan lainnya yang jika ditotal keseluruhan itu berjumlah 21 ruangan. Nah, pada lubang ini terdapat spasi atau celah di setiap 1 meternya, yang fungsi dari celah-celah ini yaitu untuk meredam suara agar jika ada tahanan yang disiksa dan berteriak itu tidak terdengar oleh pekerja Romusa lainnya. Fakta menarik lainnya itu, lubang Jepang ini juga terhubung dari beberapa titik strategis seperti Jam Gadang, Benteng Fordekok, dan juga Istana Bung Hatta. Nah, dari berbagai sumber itu ada beberapa ruangan yang dianggap angker oleh masyarakat setempat. Nah, kita bakalan bahas satu-satu. Let's go. Yang pertama yaitu ada ruangan penjara. Nah, ruangan penjara ini digunakan untuk pekerja Romusa yang sakit dan juga para pekerja Romusa yang membangkang atau melalaikan tugasnya. Tidak hanya itu, penjara ini juga kerap dijadikan tempat untuk menyiksa para tahanan Romusa yang ingin meloloskan diri. Konon di penjara ini, para tahanan itu akan dibiarkan tersiksa hingga mereka meninggal. Bahkan ada yang mengatakan juga para perempuan pun dipenjarakan di sana yang dijadikan sebagai budak seks. Yang kedua yaitu ruang dapur. Nah, ruang dapur ini fungsinya bukan ruang dapur seperti pada umumnya. Di ruang dapur ini tersedia meja yang digunakan untuk memotong-motong tubuh para tahanan yang sudah meninggal. Misalnya ada para tahanan yang masuk penjara lalu meninggal, ditaruhlah orang di sana. Habis itu dipotong-potong, dimutilasi tubuh para pekerja Romusa ini. Setelah dipotong-potong, para tentara Jepang itu akan membuang potongan tubuh itu melalui lubang yang ada di ruangan itu.
yang mana lubang itu mengarah ke ngarai yang di bawahnya itu ada sungai. Nah, dibuanglah tubuh-tubuh itu agar tahanan ini tidak ditemukan. Selain itu, lubang Jepang ini juga memiliki beberapa kemisteriusan karena apabila semakin dalam kita memasukinya, hawa dan suhu di sana akan semakin dingin. Ada beberapa hal yang tidak diketahui kepastiannya di lubang Jepang ini. Yang pertama yaitu jumlah pekerja Romusa yang bekerja di sana itu tidak diketahui. Yang kedua, nasib dari arsitek lubang Jepang ini yang bernama Jenderal Saika Saikan Kakawako Wanatabe tidak diketahui keberadaannya. Nah, dari kesaksian para turis-turis atau para orang-orang yang mengunjungi, ada kisah-kisah mistis yang dialami oleh para pengunjung lubang Jepang ini. Yang pertama itu dialami oleh seorang bule yang tidak diketahui asalnya. Waktu dia mengikuti si pemandu untuk menelusuri lubang Jepang ini, salah satu turis mengatakan bahwa dia melihat sosok yang seolah-olah mengikutinya. Nah, otomatis si pemandu ini pasti tahu bagaimana keangkeran dari lubang Jepang ini. Karena si pemandu ini udah tahu, dia berusaha untuk mencoba menenangkan si turis ini. Nah, setelah menenangkan si turis ini, mereka pun tetap melanjutkan perjalanannya. Semakin mereka masuk lebih dalam, kemudian si turis ini melihat kembali si sosok itu. Tetapi sosok ini tidak menyerupai bayangan lagi, tetapi si sosok ini terlihat lebih jelas yang berdiri tegak melihat tajam ke arahnya. Namun sosok ini tidak begitu jelas karena si turis ini tidak mau mengungkapkan cerita horornya ini. Nah, cerita yang kedua itu berasal dari sebuah rombongan yang mengatakan bahwa pada awalnya perjalanan mereka itu lancar-lancar aja dan seperti biasanya dan tidak ada gangguan-gangguan yang dialami oleh rombongan ini. Dari salah satu anggota rombongan itu, dia memiliki kemampuan untuk melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sesampainya di ruangan penjara, jadi para rombongan itu ingin berfoto di depan penjara. Orang yang memiliki kemampuan itu berteriak kepada rombongannya itu. Dia mengatakan bahwa, "Hei, jangan kalian foto di sana." Setelah para rombongan itu mendengar teriakan orang tadi, para rombongan ini mengurungkan niatnya untuk berfoto. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya dan sampailah mereka di dapur. Ketika mereka sampai di dapur, orang yang memiliki kemampuan tersebut tidak terlihat di dalam dapur tersebut. Dia hanya berdiri di luar ruangan dengan keadaan gemetar dan berkeringat dingin. Karena pemandunya itu melihat ada orang yang ketakutan, jadi dia memutuskan untuk menghentikan perjalanan ini. Setelah para rombongan keluar dan mereka balik ke hotel, dia bercerita kepada teman-temannya ini bahwa waktu di penjara kan mereka ingin berfoto. Yang memiliki kemampuan ini melihat ada sosok yang memegang tangan salah satu temannya. Dan waktu ketika di dapur, dia melihat banyak sekali potongan-potongan tubuh manusia yang berserakan layaknya sampah. Dan di dapur itu dia juga melihat ada sosok kakek yang duduk di sana. Ketika ada salah satu temannya ini mengeluarkan suara yang agak keras, temannya ini membuat si kakek tadi merasa terganggu. Dan karena itulah orang yang memiliki kemampuan itu tidak berani untuk memasuki ruang dapur tersebut. Nah, sekian dulu ceritanya untuk hari ini. Apakah kalian udah pernah pergi ke lubang Jepang? Bagaimana pengalaman kalian ketika kalian pergi di sana? Tolong diceritakan di bawah. Nah, aku juga penasaran. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Dan kalau ada saran-saran untuk video selanjutnya, kalian boleh kasih tahu dengan cara komen di bawah atau DM di Instagram Ana. Oke? Dah.